duduk di sini. Oke, boleh ditaruh dulu tasnya biar gak berat. Di sini nggak apa-apa. Nggak apa-apa, taruh aja. Ya, gimana Dinda kesininya? Naik apa nih? Tadi naik Gojek sih, Bu. Naik Gojek. Ini Dinda dari mana nih sebelum kesini? Dari sekolah sih, Bu, tapi tadi pulang cepat. Pulang cepet berarti ya. Pulang cepet langsung kesini atau ada mampir dulu? Tadi sempat mampir dulu sih, Bu, beli makan, terus Beli langsung makan. kesini. Langsung kesini. Berarti sempat bareng sama teman-teman dulu tadi ketemu makannya. Iya, tadi makan bareng teman-teman di kantin, habis itu kesini. Oke. Gimana nih? Cuaca panas banget gak sih? Iya, Bu, panas banget. Saya ngerasa Mm-mm. saya bener-bener keringetan, Bu. Gimana? Boleh minum dulu? Boleh. Kalau iya boleh, silakan. Panas kan cuacanya. Iya sih, Bu, panas banget, Bu. Boleh, Bu, saya minta minum? Boleh. Tisunya juga kalau misalkan keringetan. Nah, Gimana udah? dah. Udah lega ya? Udah masih panas atau masih panas? Nggak panas, Bu. Boleh nyender nggak, Bu? Boleh. Nyender aja. Senyamannya ya. Udah nyaman kan duduknya? Udah. Oke, berarti kita kenalan dulu nggak sih? Biar lebih kenal. Dinda nama panjangnya siapa nih? Kalau Dinda sendiri namanya Dinda Rahmalia, Bu. Dinda Rahmalia. SMA ya kan? Iya, SMA. Kelas berapa nih sekarang? Sekarang lagi kelas 11 sih, Bu, mau kelas 12. Oh, mau kelas 12. Jurusan apa nih kira-kira? Jurusan IPS, Bu. Jurusan IPS. Berarti Dinda sukanya IPS ya? Iya sih, Bu, saya dari dulu emang sukanya lebih ke IPS, lebih ke ekonomi gitu, sosiologi, lebih kayak gitu. Oh, berarti lebih suka yang berbau IPS gitu ya, sosial ya, daripada yang hitung-hitungan Ya, gitu Bu, ya? saya nggak bisa, Bu, kayak hitung-hitungan itu. Saya kuatnya di hafalan kan, Bu. Kalau IPS kan banyak ngapal sejarah gitu. Nah, itu saya lebih bisa di situ ketimbang kayak rumus hafalan fisika gitu, saya nggak suka, Bu. Dinda punya adik nggak atau punya kakak gitu? Saya sih berdua saudara, Bu. Saudara gitu? Saya terakhir. Oh, bungsu berarti Iya, ya? bungsu. Kakaknya cewek apa cowok nih? Kakaknya cewek, Bu. Cewek. Oke, berarti di rumah berempat ya? Iya, berempat. Berempat. Tapi ini sih, Bu, kakak kuliah di luar. Oh, berarti merantau kakaknya Iya. ya. Oke, kalau gitu. Kelas 11 sudah mau kelas 12 berarti ntar lagi sibuk nggak sih mikirin mau kuliah di mana? Nggak tahu sih, Bu. Kenapa nih? Oke. Apa ya, Bu? Saya rasa juga kayak kalau saya kan saya IPS ya, Bu. Kalau saya lanjut nanti kuliah kan berarti saya ngambil jurusan sosum. Tapi saya nggak ada minat kuliah gitu loh, Bu. Saya juga nggak tahu saya di mana, kan sosum banyak ya, Bu, banyak banget. Terus saya mau apa juga masih bingung gitu, nggak tahu lah, Bu, kayak gitu. Oke, kalau kayak gitu Dinda mau nggak nih cerita-cerita lebih lanjut sama saya tentang Boleh yang sih. lagi Dinda rasain gitu? Boleh. Oke. Tapi mungkin sebelum lanjut, Dinda udah pernah belum ikut konseling gitu sebelum sama saya? Paling sama guru BK sih, Bu. Kayak di sekolah kan ada gitu, tapi bukan yang individu berdua gini, Bu, yang barengan rame-rame sekelas guru BK-nya masuk gitu aja sih, Bu. Oke, berarti bukan yang berdua sama guru BK-nya ya, yang Belum individu. pernah. Tapi sebelumnya Dinda tahu nggak konseling itu apa? Nggak tahu sih, Bu, sih kalau di guru BK sih cuma masuk kayak jelasin, ngasih tes-tes gitu. Terus kalau konseling curhat-curhat gitu ya, Bu. Saya nggak tahu sih, belum pernah. Sebenarnya konseling ya bisa dibilang kayak curhat ya, kita cerita gitu. Tapi lebih tepatnya konseling itu tuh sebuah bentuk bantuan dari profesional gitu ya, kayak konselor atau guru BK kamu itu ke konselinya, kayak misalkan murid di sekolah gitu, untuk ngebantu konseli ini
menyelesaikan permasalahannya gitu. Gitu ya Bu ya. Iya, jadi gitu. Jadi Dinda bisa cerita-cerita ke saya, atau kalau Dinda mau cerita-cerita ke guru BK di sekolah Dinda juga bisa gitu. Tapi saya nggak percaya sih Bu sama guru BK di sekolah saya. Kenapa nggak percaya tuh? Soalnya di sekolah saya ya Bu ya, uang BK-nya tuh barengan sama UKS Bu. Oh, Jadi kalau saya mau cerita kan takut ini ya Bu ya, takut mulut kalian dengar gitu. Jadi saya belum ada niatan mau ke BK sih Bu. oh, jadi karena kurang tertutup gitu ya ruangannya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Makanya Mungkin- saya kan datang ke sini Bu biar lebih terjaga privasinya. Iya, bagus bagus berarti. Sebelumnya kan tadi Dinda kurang percaya gitu ya karena dari ruangannya. Tapi sebenarnya dari konseling sendiri itu punya asas-asasnya loh. Jadi ada 3 asas nih yang mendasari dari konseling sendiri. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Berarti kayak misalkan saya sendiri konselor atau guru BK kamu itu pasti menjaga kerahasiaan dari cerita kamu. Semua yang Dinda ceritakan, Dinda sampaikan itu tuh dijaga kerahasiaannya, gak akan menyebar ke siapapun. Semuanya di-keep gitu sendiri sama konselornya atau guru BK Dinda gitu. Terus yang kedua itu ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu berarti Dinda itu terbuka gitu, mau menceritakan gitu, nggak ditutup-tutupin lagi lah gitu. Kan dari awal Dinda kan mau cerita nih, berarti bisa lebih terbuka, lebih rileks gitu menceritakan apa yang lagi Dinda rasain gitu saat-saat ini. Terus yang terakhir itu ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan itu berarti Dinda ini datang nih misalkan mau konseling ke guru BK atau kayak sekarang konseling ke saya itu atas kemauan Dinda sendiri gitu, nggak dipaksa teman atau orang tua atau siapapun. Jadi sekarang nih Dinda kesini berarti secara sukarela atau ada yang nyuruh gitu atau ada yang maksa? Nah, sebenarnya kan saya mau ngomong sama guru BK saya kan Bu, terus guru BK saya nyaranin ya udah ke konselor aja gitu. Terus akhirnya ya saya cari-cari konselor, terus akhirnya nemu ibu sih, jadi saya bikin janji ketemu sama ibu. Oke, berarti dari Dinda sendiri yang mau ya atas saran gitu mungkin ya dari guru BK. Oke, berarti karena Dinda udah sukarela, jadi saya harap Dinda bisa lebih terbuka gitu dan nggak takut buat cerita ya ke depannya. Oke, selanjutnya nih sebelum kita mulai untuk Dinda cerita atau sesi konseling kita, konseling ini juga punya kontra konselingnya kayak ada batas waktunya gitu. Jadi sesi konseling kita ini mungkin bisa 30 menit atau lebih gitu. Tapi kalau misalkan nanti dari Dinda masih ada yang mau diceritakan atau masih belum puas gitu ngungkapin semuanya, kita bisa atur lagi jadwal entah minggu depan atau kapanpun itu dengan Dinda bisa hubungi saya lagi. Gitu Dinda. Bisa lanjut gitu ya Bu? Bisa dong, kita bisa konsul lanjutan gitu. Oke, mungkin kayaknya kita langsung aja nggak sih, Dinda juga kan kesini tujuan utamanya mau cerita nih. Nah, gimana nih Dinda tadi? Apa nih yang lagi Dinda rasain nih? Kenapa mau datang ke saya nih? Jadi Bu, sebenarnya itu saya kan tadi saya sebutin yang Bu ya, saya jurusan IPS di sekolah. Nah, sebenarnya itu orang tua saya itu nggak suka gitu loh Bu kalau saya jurusan IPS. Mereka lebih pro kalau misalkan jurusan IPA gitu. Cuman kan Bu saya emang sukanya IPS. Saya lebih suka kayak ujian ekonomi yang sosial-sosial gitu, bahas sejarah, saya lebih suka itu Bu. Nah, karena saya udah memutuskan untuk dan kekeh banget saya mau masuk IPS, jadinya tuh saya kayak dari kelas 10 tuh saya benar-benar tekan Bu, benar-benar saya belajar, benar-benar saya ikut lomba sana sini gitu, supaya saya bisa ngebuktiin ke orang tua saya tuh kalau IPS juga tuh bisa berprestasi gitu loh Bu gitu. Akhirnya dari mulai ke 10 saya nilai saya tuh bagus Bu, nilai bagus dari IPS itu. Terus saya ikut-ikut lomba, terus saya
mulai berprestasi kayak olimpiade. Saya juga ikut olimpiade Bu, kayak olimpiade ekonomi gitu-gitu Bu. Saya ikut kayak gitu. Nah cuman karena bukan IPA kayaknya ya Bu ya, jadi orang tua saya tuh kayak bodo amat gitu Bu, kayak nggak tertarik sama saya gitu Bu. Padahal saya udah nunjukin saya tuh berprestasi di bidang IPS, cuman karena baik lagi orang tua saya tuh lebih percaya prestasi akademik itu ya harus IPA. Kayak kakak saya yang kan kakak saya kedokteran nih Bu, IPA di luar gitu, ke kampus luar. Jadi ketika bukan IPA tuh orang tua saya tuh merasa apa ya, saya kayak percuma aja sekolah gitu. Padahal kan ya tiap orang kan beda-beda ya Bu ya. Saya kan bisanya di PS gitu, kalaupun saya maksa di IPA sayanya nggak bisa kan gimana ya Bu ya. Terus akhirnya ya udah Bu, karena padahal saya udah nunjukin saya berprestasi, saya ngasih lihat nilai rapor saya kelas 10 semester 1 semester 2 itu sekarang kelas 11 semester 1 pun kemarin pun saya selalu juara 1 gitu Bu di kelas gitu. Cuman ternyata orang tua saya tuh nggak ini loh Bu, nggak support saya, masih kayak merendahkan saya, kayak alah kayak gitu doang, IPS doang mah gampang gitu, kayak ngomongin gitu Bu. Jadi saya jadi kayak ya udah Bu, saya jadi malas gitu, saya jadi malas sekolah, kayak percuma Bu, kayak walaupun saya udah berjuang di IPS gitu, walaupun saya udah nunjukin prestasi saya ke orang tua saya, mereka tuh kayak tetap nggak menghargai saya, tetap kayak merendahkan, kayak underestimate gitu loh Bu, memandang rendah IPS. Karena kan IPS juga susah ya Bu ya, gitu. Terus ya udah Bu, akhirnya karena emang orang tua saya bereaksi seperti itu dan merespon seperti itu, saya jadinya kayak malas sekolah gitu Bu. Makanya mulai semester 2 ini tuh saya mulai banyak bolosnya, saya jadi kayak males masuk kelas. Karena kayak buat apa Bu, kayak saya mikir waktu kelas 10 11 saya mau buktikan ke orang tua saya kalau saya tuh berprestasi gitu. Tapi sekarang ketika saya udah tunjukin prestasi saya, udah saya tunjukin hasil rapor saya, mereka kayak gitu, jadinya ya buat apa lagi loh Bu, kayak udah mending saya nggak usah sekolah sekalian. Kadang kayak saya sekolah tapi saya nggak masuk kelas, ke kantin aja saya paling ke kantin atau saya kemana gitu aja, saya nggak masuk kelas karena saya apa ya Bu, saya udah males gitu juga, di responnya nggak bagus gitu, saya jadi bingung lah Bu gitu kan, saya mau gimana gitu. Saya udah berusaha keras pun tetap salah di mata mereka gitu. Jadinya ya udah saya bolos. Terus akhir-akhir ini karena saya banyak nggak ikut kelas, saya nggak jadi paham materi, nilai saya juga mulai turun. Makanya kemarin kan saya dipanggil guru BK Bu, yang makanya akhirnya saya disaranin untuk datang ke sini gitu. Nah gitu sih Bu. Oke, berarti Dinda kayak kehilangan semangat buat belajar ya, karena Dinda ngerasa semua usaha Dinda itu kayak gak diapresiasi gitu dari orang tua. Berarti orang tua Dinda dari awal tuh emang gak pengen banget gitu ya Dinda di IPS ini ya? Iya Bu, orang tua saya gak suka banget ketika IPS. Tapi karena Dindanya pengen IPS dan karena emang Dinda ngerasa Dinda bisa banget gitu di IPS, jadi Dinda tetap milih IPS gitu. Berarti orang tua Dinda berarti waktu itu mungkin terpaksa gitu ya menyetujui Dinda. Tapi karena Dinda sendiri meyakinkan untuk bisa membuktikan, akhirnya mungkin orang tua Dinda juga sampai sekarang nggak bisa mengapresiasi gitu. Tapi Dinda kan tadi kayak ikut-ikut lomba segala macem gitu kan, itu benar sama sekali orang tua Dinda nggak ada bilang gimana gitu, selamat atau apresiasi ucapan yang mendukung gitu, kayak yang ngasih apa ya, kayak hadiah reward gitu, nggak ada satupun gitu. Kalau gitu nggak pernah sih Bu, tapi walaupun saya tunjukin gitu ya Bu, saya ibu ayah ini dia dapat juara gitu prestasi, terus kayak oh
ya bagus, kayak gitu doang bu responnya. Yang enggak yang kalau kakak saya waktu itu kayak wah keren banget gitu, tapi pas saya kayak oh ya bagus tapi PS sih gitu bu, kayak tetap masih merendahkan gitu. Tapi besoknya saya nggak tahu ya bu ya itu apa mereka apa emang kebetulan aja gitu, besoknya tuh kayak di rumah tuh banyak makanan gitu bu, banyak kayak disediain makanan sama ibu gitu. Cuman saya kan nanya bu ya kayak ini ada acara apa, nggak ada acara apa-apa, makan aja kayak gitu. Jadi saya ngerasa ya berarti kayak kirain buat saya gitu makanan itu, ditanya kayak gitu berarti mereka tetap nggak mengapresiasi saya gitu sih. Berarti respon dari orang tua Dinda kayak biasa aja gitu ya, setiap Dinda nunjukin semua prestasi Dinda kan. Oke, tapi dengan orang tua Dinda kayak nyiapin makanan, siapa tuh salah satu bentuk nggak sih dari orang tua Dinda? Mungkin orang tua Dinda nggak mau nunjukin atau gimana, atau emang sering kayak gitu, masih banyak makanan gitu? Nggak pernah sih bu, kayak jarang gitu, makanya tuh saya bingung kan kenapa ada banyak makanan. Tapi pas saya tanya ya responnya kayak gitu sih bu, tapi nggak tahu juga bu. Oke, jadi dari Dinda juga nggak tahu ya, karena respon dari orang tua Dinda kayak gitu. Berarti orang tua Dinda kurang responsif setiap Dinda dapat prestasi atau setiap Dinda menang lomba atau peringkat di kelas itu, karena jurusan yang Dinda mau ini bukan yang orang tua Dinda pengenin gitu ya. Oke, berarti dari awal tuh Dinda tuh masuk jurusan yang bener-bener Dinda pengen, tapi orang tua Dinda nggak pengen. Terus Dinda udah mau coba buktiin nih kalau Dinda tetap bisa dapat banyak prestasi, bisa dapat nilai bagus, tapi orang tua Dinda kayak yang responnya biasa aja, kayak ya udah gitu, cuman IPS atau apa gitu, kayak nggak terlalu membanggakan gitu ya. Nah itu akhirnya buat Dinda mungkin kelama-lamaan jadi Dinda capek gitu kali ya, kayak nggak pernah diapresiasi, nggak pernah dikasih reward gitu istilahnya. Terus sampai akhirnya Dinda sekarang di semester 2 kelas 11 ini udah mulai males gitu ya, kayak untuk belajar atau sekolah pun Dinda kayak cuman datang ke sekolah gitu. Tapi Dinda sendiri mau gak sih kayak dulu lagi gitu, rajin belajar terus dapat prestasi gitu? Apa sih yang Dinda mau sebenarnya selanjutnya itu gimana? Sebenarnya tuh ya Dinda maunya ya berprestasi sih bu, apalagi kan Dinda tuh pengen banget masuk di kuliahnya nanti akuntansi bu. Dinda pengen banget gitu. Cuman kayak setelah melihat respon dari orang tua tuh ya kayak buat apa gitu loh bu, buat apa juga Dinda berusaha keras kalau misalkan ya orang tua Dindanya tidak mensupport, terus tidak responsif juga gitu. Makanya akhir-akhir ini saya mulai males nilai juga jadi kecil kan bu gitu. Ya pengen sih bu, saya masih pengen ngelanjutin cita-cita saya jadi akuntan gitu. Cuman ya itu sih bu, yang tadi orang tua saya tidak responsif gitu. Berarti Dinda ini pengen gitu kan tetap ngeraih cita-cita Dinda, tapi karena orang tua Dinda tetap nggak ada apa ya respon yang bagus untuk yang Dinda inginkan lah gitu. Setelah Dinda dapat itu jadi Dinda males, tapi Dinda pengen kan sebenarnya untuk tetap belajar, ngeraih cita-cita Dinda tetap pengen. Tetep bu, tetep. Berarti Dinda sendiri masih pengen gitu mulai semangat belajar lagi atau gimana nih? Sebenarnya pengen sih bu mulai belajar lagi, cuman ya itu tadi saya mikirnya kan saya nggak diapresiasi, jadi kayak merasa sia-sia gitu, buat apa gitu bu. Tapi ya saya pengen gitu, pengen diapresiasi, pengen belajar lagi, pengen raih cita-cita saya lagi, pengen masuk universitas impian saya. Tapi saya pengennya juga diapresiasi sama orang tua saya biar semakin semangat kan bu gitu, jadinya nggak ada usaha yang sia-sia gitu. Itu sih yang Dinda pengen.
Oh, berarti Dinda tetap pengen belajar tapi kayak dapat prestasi lagi. Tapi Dinda juga pengen dapat respon yang bagus dari orang tua, dapat apresiasi gitu ya dari orang tua. Oke. Sebelum itu sebenarnya eh, sebelum Dinda pengen lagi nih kayak yang Dinda belajar lagi, semangat belajar lagi tuh ada nggak sih hal yang udah Dinda lakuin gitu untuk meraih itu lagi? Kan sebelumnya Dinda jadi motivasinya turun, terus jadi sering jarang masuk kelas, dan akhirnya Dinda nilainya juga ikut turun gitu. Nah tapi Dinda sendiri kan pengen nih kayak punya motivasi belajar lagi biar bisa raih prestasi lagi, terus biar bisa ngejar mimpi Dinda lagi gitu kan. Biar Dinda juga bisa dapat apresiasi gitu dari orang tua Dinda. Nah Dinda apa sih yang udah Dinda lakuin buat balik lagi ke Dinda yang dulu, yang rajin, yang semangat gitu? Untuk sekarang sih kan mungkin ini ya Bu ya, konseling ini saya mikir kayak ada satu hal yang perlu saya ubah gitu, dan ada perlu seorang yang saya mintai pendapat dan saran gitu. Mungkin kalau pengen belajar lagi Bu sebenarnya, cuman saya kan bingung mau gimana gitu, jadi ya kayak kemarin konsultasi ke guru BK terus disaranin ke sini. Saya kira sih itu langkah awal nggak sih Bu, untuk walaupun saya masih nggak tahu kedepannya gimana. Oke, berarti ini langkah awalnya ya yang pertama kali Dinda lakuin ya untuk balik lagi ke Dinda yang lebih semangat lagi. Bener banget, itu bagus sih. Tapi mungkin Dinda kedepannya bisa lebih melakukan lagi kayak yang mulai belajar lagi gitu pelan-pelan. Mungkin oke ketinggalan banyak nih, tapi kan kalau Dinda mau belajar lagi, mau semangat lagi nih, mau coba buka buku lagi, baca-baca buku lagi, mungkin Dinda bisa ngejar ketertinggalan itu tadi. Nggak apa-apa pelan-pelan gitu kan Dinda, balikin semangat Dinda lagi lah, mood Dinda, terus kayak yang motivasi belajar Dinda, apa sih tujuan Dinda buat belajar ini apa gitu kan. Kayak misalkan ngeraih jadi akuntan tadi gitu kan, akuntansi kan lumayan gak sih, susah gitu ya buat masuknya, pelajarannya juga kayaknya susah gak sih kan. Berarti kan Dinda harus belajar lebih giat lagi untuk meraih itu. Siapa tahu setelah Dinda udah jadi akuntan, masuk akuntansi gitu kan. Akuntansi kan termasuk yang sah ya dan banyak peminatnya. Siapa tahu orang tua Dinda jadi kayak bisa mengapresiasi, ngasih respon yang Dinda harapin gitu, yang selama ini Dinda pengen gitu era responnya gitu. Jadi untuk itu mungkin Dinda kedepannya bisa mulai lagi gitu ngumpulin apa ya, mood gitu istilahnya kalau sekarang ya, mood. Terus kayak semangat Dinda lagi apa sih yang buat Dinda jadi pengen belajar lagi gitu, kayak nyari gitu sesuatu tujuan yang bisa buat semangat Dinda itu muncul lagi gitu. Terus yang Dinda lakuin tadi kan sebelumnya datang ke sini. Nah kira-kira dengan datang ke sini ini bisa membantu Dinda nggak nanti kedepannya untuk bisa munculin semangat lagi atau gimana? Iya sih Bu, tadi benar apa yang kayak Ibu bilang tadi itu, kalau misalkan dengan datang ke sini itu udah merupakan langkah awal untuk saya balik lagi ke diri saya yang dulu, untuk balik lagi bisa belajar, semangat belajar lagi, masuk ke kelas, ke sekolah tuh langsung masuk ke kelas bukan ke kantin gitu. Menurut saya tuh bisa sih Bu, kayaknya saya balik lagi. Berarti dari Dinda kan udah mulai muncul rasa niat lah istilahnya, rasa ingin untuk semangat lagi, untuk mencoba belajar rajin lagi gitu, untuk meraih gitu ya impian-impian Dinda gitu. Siapa tahu dengan Dinda yang udah nunjukin nih, sebelumnya kan Dinda tadi bilang orang tua Dinda tiba-tiba besoknya ada makanan. Nah itu siapa tahu salah satu bentuk dari apresiasi, tapi sebenarnya nggak ditunjukin atau secara nggak sadar orang tua Dinda ngelakuin itu aja, cuman nggak menunjukin. Itu mungkin bisa menjadi salah satu apa ya, rasa semangat Dinda. Oh ternyata orang tua saya setiap saya dapat penghargaan beliin makanan, walaupun orang tua Dinda bilangnya bukan atau apa gitu, ataupun walaupun setiap dari Dinda dapat prestasi orang tua Dinda responnya biasa aja, mungkin kedepannya itu dijadikan kayak yang semangat baru lagi lah. Mungkin dengan prestasi yang lain lagi Dinda bisa dapet respon yang lebih baik lagi gitu, kayak
sebentar lagi kan Dinda sendiri mau kelas 12 nih. Kelas 12 biasanya kan sibuk nih, udah sibuk sibuk sekolah, sibuk pelajaran, terus sibuk juga nggak sih untuk nyiapin SNBP, SNBT gitu kan. Jadi mungkin mulai sekarang Dinda udah membangun ulang lah, menata ulang semangat Dinda, motivasi Dinda untuk lebih ke tujuan Dinda itu gimana gitu, untuk ngeraih mimpi Dinda, cita-cita Dinda gitu. Nah, Dinda sendiri kira-kira udah ada gambaran belum sih planning Dinda gitu, rencana Dinda ke depannya gimana? Kalau planning mungkin kalau ada gambaran sedikit ya dari apa yang bilang, mungkin dari selainnya saya mau balik ke kelas lagi gitu, maksudnya saya mau balik lagi belajar lagi, saya mau rajin masuk kelas lagi gitu. Mungkin planningnya adalah itu dulu ya Bu. Dan mengajar ketertinggalan pelajaran juga kan Bu, saya udah mulai banyak nggak masuknya gitu, dan beberapa guru pun juga pada nanyain saya gitu. Mungkin saya mau belajar dulu, mau belajar ketertinggalan, saya mau minta catatan dari teman-teman saya. Terus mungkin nanti hari Senin saya mau masuk sekolah lagi, saya mau belajar lagi Bu, karena jujur saya suka sih Bu belajar gitu. Cuman kemarin ya karena itu tadi Bu, yang respon orang tua saya tidak baik. Tapi setelah mendengar apa yang Ibu bilang sih lebih baik ya saya memikirkan untuk masa depan saya sendiri ya Bu ya. Kayak apapun respon orang tua saya, kan ini cita-cita saya gitu. Jadi saya pikir untuk saya akan mau rajin sekolah lagi, terus mau mencatat ketertinggalan saya lagi. Terus ya itu aja sih Bu. Ada lagi nggak sih Bu yang perlu saya lakukan gitu? Oke, berarti kayak Dinda mau balik lagi gitu, rajin ke kelas lagi gitu kan. Terus mulai mau nanya-nanya nih ke teman, catatan-catatan yang pelajaran sebelum-sebelumnya yang Dinda nggak masuk, itu termasuk planning yang bagus. Terus mungkin kedepannya kayak Dinda udah mulai buka-buka buku, kayak baca buku lagi gitu. Terus kayak boleh nanya ke guru, siapa tahu kalau misalkan guru-guru Dinda bisa open gitu. Kayak kalau Dinda nanya pelajaran, Dinda bisa tuh kayak yang nanya kalau misalkan Dinda bingung ini gimana Bu, atau penjelasannya gimana. Mungkin entah itu di jam pelajarannya atau di luar jam pelajaran dengan Dinda yang menghampiri guru Dinda gitu kan. Nah itu salah satu bentuknya. Atau Dinda ke perpustakaan tuh, biasanya kan ada banyak buku-buku tuh, mulai kayak baca-baca buku. Terus buat jadwal-jadwal belajar kan banyak kata Dinda tadi kayak ketertinggalan pelajaran. Nah mungkin di luar-luar jam pelajaran atau lagi di rumah tuh Dinda buat planning kayak jadwal belajar gitu. Misalkan hari Senin belajar ekonomi, hari Selasa apa gitu, buat ngejar ketertinggalan Dinda tadi, supaya di kelas Dinda jadi nggak bingung gitu, nggak kayak ini udah sampai mana gitu kan. Jadi kayak supaya Dinda bisa lebih ngerti lagi lah gitu pelajarannya. Terus selanjutnya mungkin karena ini udah mau kelas 12 juga, Dinda bisa banget kayak datang gitu ke guru BK, konsultasi gitu masalah jurusan atau kampus yang mana yang mau Dinda tuju gitu, biar belajar Dinda juga jadi lebih punya tujuan yang lebih jelas gitu. Kayak Dinda belajar dengan keras, dengan giat itu untuk ngeraih apa sih jurusan yang Dinda mau nih, itu supaya nanti hasilnya juga sesuai dengan usaha yang udah Dinda lakukan gitu. Jadi gimana, planning Dinda udah ada bayangan berarti kan ya? Udah ada bayangan sih saya kedepannya saya mau ngapain. Betul yang kata Ibu tadi, kan saya udah mau kelas 12. Saya juga kayaknya mau minta bimbingan dan konsultasi karir sama guru BK saya sih Bu gitu. Oke, berarti Dinda udah punya bayangan rencana lah gitu gimana ke depannya. Oke, berarti Dinda kira-kira datang ke sini udah dapat kesimpulan apa nih dari yang awal Dinda cerita tadi tentang yang lagi Dinda rasain gitu, gimana? Kan awalnya tuh saya ini ya Bu ya, saya merasa bahwa usaha saya itu sia-sia gitu Bu. Cuman setelah tadi cerita nyampein apa yang saya rasakan, bahwa ya
balik lagi kan ini untuk masa depan saya yang tadi ibu bilang. Sebenarnya mungkin itu ibu yang tadi ibu bilang kalau orang tua saya mungkin sebenarnya peduli ya bu ya, kayak saya dapat prestasi mereka ngasih makanan gitu. Kalau diinget-inget lagi sih iya sih bu gitu, setiap saya prestasi nunjukin prestasi saya, mereka memang nggak ngasih respon yang baik, tapi selalu ada makanan banyak di rumah, atau tiba-tiba ibu saya beliin sesuatu untuk saya gitu. Mungkin itu salah satu bentuk apresiasi mereka ke saya bu. Dan mungkin dengan belajar lagi tuh saya bisa mencapai cita-cita saya sebagai akuntan gitu bu. Walaupun sebenarnya masalahnya sepele ya bu, walaupun saya bolos segala macem, tapi kan ini masa depan saya, ada baiknya ya saya belajar lebih giat untuk kedepannya, bikin jadwal belajar, terus mau konsultasi ke guru BK juga gitu. Mungkin dengan itu saya bisa balik lagi ke diri saya yang dulu dan mencapai cita-cita saya gitu nggak bu? Iya betul banget kan. Dari Dinda sendiri kan kayak tadi setiap Dinda dapat prestasi, ternyata orang tua Dinda kayak banyak makanan di rumah tiba-tiba atau apa. Mungkin itu tuh sebenarnya salah satu bentuk apresiasi, tapi orang tua Dinda mungkin masih kurang mau nunjukinnya, karena kan di awal orang tua Dinda maunya IPA, tapi ternyata Dinda bisa gitu nunjukin kalau Dinda juga bisa berprestasi. Nah itu bisa Dinda jadikan semangat gitu. Kalau misalkan dengan Dinda terus belajar, terus ngeraih banyak prestasi, terus ngeraih juga jurusan yang Dinda nanti mau gitu ya, itu bisa ngebuat orang tua Dinda jadi bisa lebih terbuka lagi untuk nunjukin responnya yang lebih positif atau yang lebih Dinda pengen gitu. Nah jadi saya sendiri senang, Dinda sendiri kan udah punya semangat lagi lah ya, istilahnya udah punya rasa pengen lagi belajar gitu segala macem. Saya seneng banget Dinda udah mulai kayak mulai merencanakan lah ke depannya gimana, terus udah mulai merencanakan kalau ternyata Dinda juga harus lebih rajin lagi belajar karena udah mau kelas 12 gitu kan, udah mau sibuk untuk kuliah segala macam gitu kan. Saya sangat senang banget Dinda udah punya pemikiran seperti itu, dan Dinda juga udah bisa apa ya, narik kesimpulan dari hasil konseling kita ini kalau Dinda ternyata tetap harus bisa semangat lagi belajar, balik lagi buat jadi Dinda yang dulu untuk raih yang Dinda mau gitu, yang Dinda impikan gitu. Gimana Dinda? Gimana, udah lega atau ada yang masih mengganjal? Lebih jelas gitu. Oh ternyata ya saya bisa tetap berprestasi untuk masa depan saya sendiri gitu sih bu. Jadi lebih jelas, kan tadinya saya bingung kayak buat apa saya belajar sia-sia, tapi ternyata ya ini nggak sia-sia gitu kan buat saya sendiri gitu. Saya sempat menyesal sih bu kemarin bolos dan ketinggalan pelajaran juga gitu. Jadi lebih tercerahkan gitu sih bu saya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin kemarin Dinda lagi capek aja, tapi kan sekarang Dinda udah punya pemikiran yang lebih lanjut lagi. Kalau misalkan ini juga kan untuk Dinda sendiri gitu, untuk Dinda kedepannya gimana, masa depan Dinda gitu kan. Jadi saya seneng banget Dinda udah mulai punya semangat lagi untuk jadi Dinda yang dulu, yang rajin belajar, yang rajin untuk bisa ngeraih banyak prestasi gitu. Saya juga mau bilang makasih nih Dinda udah mau terbuka menceritakan semuanya ke saya, nggak yang ragu-ragu atau ada yang ditutupi gitu. Saya terima kasih dengan Dinda ya udah mau berbagi lah, jadi saya bisa gitu ngasih solusinya atau ngasih bantuan gitu untuk Dinda gitu. Terima kasih gitu ya Dinda, dan semoga selalu semangat lagi nih kan. Dinda udah punya rasa semangat lagi lah, jadi mungkin saya harap Dinda kedepannya bisa lebih semangat lagi gitu. Dan kalau misalkan nih ternyata kedepannya Dinda masih pengen cerita-cerita atau ada yang mau Dinda konsultasi lagi, boleh hubungin saya lagi gitu. Kedepannya kita bisa kayak menjadwalkan ulang pertemuan selanjutnya, gimana? Boleh sih bu, mungkin selanjutnya saya mau ceritain
proses saya setelah saya ini sih Bu, setelah ini gitu, apakah nanti saya ada perkembangan atau gimana, saya mau konsultasi lanjut lebih dari itu Bu, apa kan gitu. Boleh banget, boleh. Tinggal Dinda hubungin lagi aja ke saya, nanti kita atur jadwal lagi. Oke. Gimana Dinda? Hari ini udah enak kita? Udah sih Bu, lebih lega aja gitu, kayak banyak hal yang di pikiran saya tuh ternyata oh nggak kayak gitu ya gitu, ternyata mungkin selama ini pandangan saya salah tentang orang tua saya, dan pandangan saya tentang bagaimana saya di sekolah itu ternyata bolos itu bukan ini sih Bu, bukan Solusi gitu ya. gitu. Oke. Berarti abis ini Dinda mau ada kegiatan apa nih? Nggak ada sih Bu, paling mau langsung pulang aja. Berarti mau langsung balik gitu, Iya. nggak ada mau main dulu atau ketemu teman-teman nggak? Enggak sih Bu, saya mungkin mau langsung pulang aja, sama paling mau minta catatan pelajaran ke teman-teman saya. Udah mau mulai belajar lagi berarti ya? Iya sih Bu, saya memikir sayang juga ya Bu, kemarin saya banyak nggak masuknya gitu sih Bu. Oke, berarti Dinda mau langsung balik ke rumah. Ini kira-kira naik apa? Mau naik ojek online lagi kayak tadi? Iya, mau naik Gojek lagi aja sih Bu. Oke, saya harap kedepannya setelah pulang dari sini Dinda tetap bisa konsisten ya dengan yang Dinda rencanakan tadi, yang Dinda udah ada bayangan gitu kedepannya Dinda harus ngapain aja gitu. Dan karena mungkin abis ini Dinda kan mau langsung balik nih, nanti hati-hati ya di jalannya. Kalau misalkan udah nyampe rumah boleh tuh kabarin saya, kayak saya udah sampai rumah nih Bu gitu. Kita kayak boleh saling berkabar gitu. Kalau Dinda mau curhat-curhat lewat chat juga boleh gitu, boleh banget, nggak apa-apa kok. Iya Bu, berarti ini saya boleh langsung pulang Bu? Oh boleh, ayo saya antar yuk ke depan. Kasih ya Bu. Iya, Ini saya boleh pulang ya? boleh, nggak apa-apa. Kalau mau tisunya juga boleh. Kasih ya Bu, saya pulang Bu. Iya. Ini bukanya Bu. Oh, iya.